Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti. Saya sekarang mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 dengan NIM 856339423 akan membahas tentang anak dengan gangguan bahasa. Anak-anak yang mengalami gangguan komunikasi dahulu dikenal dengan gangguan perkembangan bicara dan bahasa, memiliki kesulitan menghasilkan tuturan suara, menggunakan bahasa ujaran untuk berkomunikasi, atau memahami apa yang dikatakan orang lain. Perkembangan bahasa anak sesungguhnya mengikuti rangkaian tahapan yang spesifik. Meskipun kecepatan penguasaan dari setiap tahapan berbeda-beda pada setiap anak. Adapun terdapat 4 ciri-ciri anak dengan gangguan bahasa ekspresif. Pertama, seorang anak dikatakan mengalami gangguan dalam bahasa ekspresif bila terdapat jarak antara apa yang dimengerti oleh anak dengan apa yang ingin mereka katakan. Yang kedua, kemampuan berbahasa pada anak yang mengalami gangguan bahasa ekspresif amatlah bervariasi. Perbedaannya satu dengan yang lain tergantung dari tingkat keparahan dan usia anak. Ciri-ciri yang ketiga, gangguan bahasa ekspresif harus dibedakan dengan gangguan lain yang saling berdekatan, yaitu gangguan bahasa reseptif. Seseorang dikatakan memiliki gangguan bahasa yang sifatnya reseptif apabila ia mengalami kesulitan dalam memahami beberapa aspek dari bicara. Ciri-ciri yang terakhir, anak-anak yang memiliki gangguan dalam bahasa ekspresif dapat diumpamakan seperti orang Indonesia yang berkunjung ke tempat kerabatnya yang menikah dengan orang Cina dan tinggal di pedalaman Cina. Kecuali ditemani oleh kerabatnya yang orang Indonesia, maka ia akan merasa frustasi dan tidak nyaman bila berusaha membina hubungan langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam bahasa ekspresif ada 3 tahap penyebaran. Yang pertama, masalah dalam berbahasa dan bicara pada anak biasanya baru disadari ketika anak menggunakan suara dan konsep mereka sendiri. Penyebaran yang kedua, penderita gangguan komunikasi yang dialami oleh anak laki-laki 8% berbeda sedikit dengan anak perempuan, yaitu 6%. Sedangkan penyebaran yang ketiga, meskipun masalah bahasa biasanya akan hilang atau berkurang dengan perlunya waktu, namun secara rata-rata anak dengan gangguan komunikasi biasanya lebih bermasalah dalam perilaku mereka dan masalah perilaku tersebut muncul pada usia yang lebih dini. Penyebabnya ada 4 penyebab, yaitu yang pertama adalah genetik. Proses-proses berbahasa tidak dapat dipungkiri muncul dari berbagai warisan yang memberikan pengaruh yang signifikan. Meskipun bila kita cari unsur kasus genetik yang menyokong amat sulit ditemukan. Sedangkan penyebab yang kedua yaitu adalah otak. Fungsi-fungsi bahasa berkembang secara cepat dan pada awalnya berpusat di lobus temporal sebelah kiri. Sirkular membantu penguatan proses perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif. Sedangkan penyebab yang ketiga yaitu infeksi telinga. Penyebab biologis lain yang membuat kerusakan pada kemampuan berbahasa ekspresif adalah karena otitis media atau terjadinya infeksi pada bagian telinga tengah dalam tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak. Karena infeksi yang terus-menerus akan membuat anak kehilangan pendengaran. Penyebab yang terakhir adalah lingkungan rumah. Para peneliti menemukan bahwa cara orang tua berbicara dengan anak-anak mereka berbeda-beda. Orang tua mengubah cara bicara terhadap anak tergantung kemampuan anak. Stimulasi orang tua berkaitan dengan cara bicara dan berbahasa dapat mempengaruhi kecepatan atau tempo dan pergeseran dari perkembangan bahasa, namun tidak menyebabkan terjadinya kerusakan khusus yang menjadi ciri dari gangguan. Adapun penanganan dari bahasa ekspresif
yaitu gangguan bahasa ekspresif dan gangguan komunikasi lain yang sejenis. Untungnya adalah merupakan gangguan yang dapat dikoreksi oleh anak secara mandiri bersamaan dengan berjalannya waktu pada usia sekitar 6 tahun tanpa memerlukan intervensi atau penanganan khusus. Selanjutnya, meskipun demikian, orang tua dianjurkan untuk mencari pertolongan pertama dalam rangka memahami keterlambatan bicara anak dan memastikan bahwa mereka telah melakukan semua yang mungkin dapat dilakukan dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan kita tadi bahwa gangguan bahasa ekspresif atau ungkapan yaitu suatu gangguan yang terjadi saat seseorang menjalin komunikasi yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam mengungkapkan perasaan atau ide-idenya. Meskipun pemahaman berbicaranya normal, seorang anak dikatakan mengalami gangguan dalam bahasa ekspresif bila terdapat jarak antara apa yang dimengerti oleh anak dan apa yang ingin mereka katakan. Baiklah teman-teman, itu sedikit video pembahasan mengenai anak dengan gangguan bahasa. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.